Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya. Pada kesempatan kali ini, kita masih belajar mengenai tema 6 subtema 3 dengan mata pelajaran IPA atau Ilmu Pengetahuan Alam. Simak videonya dengan baik ya, karena di akhir video nanti akan ada beberapa tugas yang perlu kalian kerjakan. Materi IPA yang akan kita pelajari hari ini mengenai upaya pelestarian sumber daya alam. Indonesia memiliki berbagai sumber daya alam yang dapat memenuhi kebutuhan hidup seluruh warga penduduknya. Sumber daya alam hayati dan sumber daya alam mineral dalam berbagai rupa tersedia melimpah di Indonesia. Akan tetapi, tidak berarti sumber daya alam itu dapat dikuras habis untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sumber daya alam mineral merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Jenis sumber daya alam tersebut memerlukan waktu yang sangat lama dalam pembentukannya. Waktunya tidak sebanding dengan cepatnya sumber daya alam itu digunakan untuk kebutuhan hidup manusia. Sumber daya alam mineral yang dimaksud berupa batuan dan bahan tambang. Batuan dapat berupa pasir, tanah liat, dan semen. Bahan tambang berupa emas, besi, batu bara, dan minyak bumi. Sumber daya alam hayati merupakan tumbuhan dan hewan yang menjadi sumber makanan manusia. Selain itu, tumbuhan dan hewan berperan untuk menjaga keseimbangan alam. Bencana alam yang terjadi salah satunya karena keseimbangan alam terganggu. Banjir di Jakarta karena sungai-sungai yang tidak dipelihara dan dijadikan tempat pembuangan sampah. Hal ini menyebabkan kerugian yang sangat besar, baik bagi manusia maupun bagi makhluk hidup lainnya. Alam dan sumber daya alam memang harus dijaga agar lestari. Semua orang dapat melakukan sesuatu untuk menjaga dan memeliharanya. Jika alam rusak, manusia dan makhluk hidup lainnya akan kehilangan tempat tinggal dan sumber kehidupannya. Oleh karenanya, manusia harus berusaha menjaganya. Salah satunya adalah dengan mengampanyekan usaha sederhana memelihara lingkungan melalui poster. Masyarakat dunia sekarang harus segera bertindak melestarikan keanekaragaman makhluk hidup. Dampak buruk yang diakibatkan kepunahan makhluk hidup telah merugikan bagi manusia itu sendiri. Di Indonesia, banyak jenis hewan dan tumbuhan asli Indonesia berada di ambang kepunahan. Bahkan, beberapa sudah punah. Pelestarian makhluk hidup dapat dilakukan melalui cara-cara diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu membuat kebun koleksi. Kebun koleksi biasanya hanya untuk mempertahankan tumbuhan dengan bibit yang unggul. Contoh dari kebun koleksi adalah kebun kelapa di Bone-Bone dan kebun mangga di Pasuruan. Upaya yang kedua yaitu membuat kebun plasma nutfah. Kebun ini merupakan perkembangan dari kebun koleksi. Contoh dari kebun plasma nutfah adalah kebun plasma nutfah di Cibinong Lipi dengan buah-buahan inti, talas, dan sun. Upaya yang ketiga yaitu kebun botani. Kebun botani didirikan pada tahun 1817 di Bogor, terkenal dengan nama Kebun Raya Bogor. Upaya pelestarian yang dapat kita lakukan terhadap hewan adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu menangkar hewan langka dengan cara mengisolasi hewan tersebut. Mengisolasi hewan di sini dapat diartikan dengan menempatkan hewan tersebut di dalam suaka marga satwa. Kedua yaitu mengambil telur-telur hewan untuk dibantu menetaskannya. Ketiga, memindahkan hewan langka ke tempat yang lebih cocok. Keempat, membuat undang-undang perburuan agar segala bentuk perburuan liar dapat ditindak pidana. Kelima yaitu menindak tegas para pelanggar dengan memberikan sanksi hukum sesuai hukum yang berlaku.
Tiba saatnya pada pemberian tugas. Ingat, tugas ini dikerjakan dengan teliti. Kalian bisa meminta bantuan kepada orang tua ataupun kakak kalian. Semoga materi yang disampaikan pada hari ini dapat bermanfaat bagi kalian semua. Sekian pembelajaran pada kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.